penasaran, Bu. Kok ada agama Kristen, Yahudi, Nasrani, Buddha, itu, Bu. Iya. Sedangkan yang saya baca yang ada tuh cuman Islam awal waktu Nabi Adam diciptakan, Bu. Dibaca di mana itu? Apa ya? Enggak Islam, tapi adalah waktu itu membaca, Bu. Baca di mana? Bukan Islam. Apa ya? Gini. Kalau memang pernah membaca, tentu udah gini aja. Hujah, argumen, pernyataan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dengan apa? Pertanyaan. Ketika kita membuat sebuah pernyataan bahwa bukannya begini-begini, maka akan ditanya, di mana kamu tahu? Mana sumbernya? Nah, jadi begitu. Ya, saya tidak peduli mau Islam ataupun Kristen, ketika berbicara sesuatu di room saya ini harus ada dasarnya. Kalau memang itu adalah asumsi, sampaikan saja. Nah, asumsi itu kita cari bersama. Apakah asumsi itu benar ataupun tidak? Begitu. Jadi kita betul-betul edukasi orang-orang yang menonton. Ya, Bang Store Islam ya. Bu, mau nanya, Bu. Bentar, Zek. Kita sapa yang lain dulu, Zek. Karena yang lain juga sudah masuk ya. Kita sapa dulu. Oke, yo silakan yo. Yo. Halo yo. Toko di mute dulu. Yo, izin saya turunkan ya, nggak ada suara ya. Oke, Ariel, silakan Ariel. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, silakan Ariel. Bang Ariel. Mbak Uni, saya mau nanya tentang ini Mbak Uni nih. Ada dua pendapat ya Mbak Uni ya. Katanya Nabi itu nggak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu gimana pendapat Mbak Uni itu? Sebenarnya pendapat tentang definisi kata ummi itu bisa dilihat bahwa bukan ada yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan bahwa ummi yang dimaksud adalah tidak membaca kitab-kitab terdahulu, tidak memahami kitab terdahulu, berdasarkan surah Al-Baqarah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di situ dikatakan mereka ummi. Wa minhum ummi. Mereka tuh ummi, mereka tuh tidak membaca, dan diterjemahkan di situ mereka tidak mengenal kitab. Wa minhum ummiyun la ya'lamunal kitab. Mereka tidak mengetahui kitab ya. Nah, di sini surah Al-Baqarah, wa minhum ummiyun la ya'lamunal kitaba illa amaniya. Ya, jadi hanya prasangka-prasangka belaka ya. Bentar. Baru setelahnya adalah fawailul lillazina yaktubunal kitaba bi aidihim. Ah, kok aneh ayat ini? Ada dua ayat ini. Pertama adalah mereka tuh tidak tahu membaca dan menulis, tapi di bawah kata Allah, celakalah mereka yang membuat kitab dengan tangannya. Nah, dari dua ayat ini ulama mentafsir bahwa bukan berarti ummi itu tidak tahu tulis baca, tapi tidak membaca kitab sebelumnya. Ada memang ulama yang mengatakan memang tidak tahu, tidak cakap dalam membaca dan menulis karena itu tidak menjadi standar intelektualitas seseorang pada zaman itu. Karena memang menulis dan membaca itu bukan tradisi yang menjadi tradisi inilah keilmuan pada waktu itu, karena orang lebih dicenderungkan dengan menghafal. Makanya banyak syair-syair dalam bahasa Arab gitu. Kata ummi itu ada dalam surah Al-Baqarah. Berarti ayat Al-Bayyinah, ayat Bayyinah ayat 2 itu berarti benar ya, Rasulullah itu bisa membaca ya? Jadi kita kalau bicara tentang suhuf, apakah suhuf yang dimaksud itu adalah lembaran-lembaran tertulis yang kita lihat sekarang ini? Belum tentu, karena yang di katabah di dalam lahul mahfuz apakah disebut dengan suhuf juga? Kan? Harus paham juga iya, ya. Betul. Jadi kita bicara tentang suhuf, Rasulullah membacakan suhuf, lembaran. Apakah lembaran itu yang dimaksud? Jadi kita harus paham, Al-Quran itu sudah komplit di lahul mahfuz. Kemudian diturunkan di Baitul Izzah. Baru ke hatinya Rasulullah. Di hati Rasulullah baru berperiode selama 23 tahun. Jadi komplitnya sudah di lahul mahfuz. Apakah bisa dikatakan suhuf? Cross check sendiri, cari tahu sendiri. Itu ya. Sekali lagi nih ya, satu pertanyaan lagi nih ya. Boleh. Kalau untuk Kristen Ortodok itu kok ada kayak seperti sholat ya Mbak Uni ya?
Ya, mereka ada istilah solata. Kalau di dalam Yahudi namanya tefilot, di mana mereka meyakini 7 waktu solata dengan cara ya sujud juga, bahkan mereka merebahkan badan. Bahkan mereka ada pentahiran diri, ya kalau kita berwudu mereka pentahiran diri. Bahkan mereka juga ada istilah puasa. Nah, kalau kita tanya, di manakah, siapakah yang mengajarkan mereka melakukan itu dalam kitab mereka? Nah, kan begitu. Kalau kita Tapi kan Injilnya sama itu Mbak Uni ya? kitabnya sama, tapi ada kanon-kanon yang berbeda. Tapi tidak semua secara 4 kanonik itu tidak berbeda. 4 kanonik itu sama. Paling nanti penggunaan deuterokanonik. Deuterokanonik ini adalah kitab yang diperdebatkan. Pihak Katolik menggunakan kitab ini sebagai firman Tuhan, ya boleh dibaca, sesuatu yang informatif, sesuatu yang memang untuk fundamental juga. Tetapi bagi Kristen Protestan, Deuterokanonik adalah apokrif. Boleh dibaca, tetapi bukan menjadi sesuatu yang fundamental dalam keyakinan mereka. Makanya jumlah kitab Protestan itu 60 sekian, Katolik itu 70 sekian. Gitu. Bu, mau nanya Bu, boleh? Boleh. Ini Bu, sebenarnya pertanyaan dasar Bu, ini teh kan sering lihat gitu ya. Kalau di YouTube tuh kan sholatnya lagi, ibadahnya orang Kristen Ortodoks itu kan mirip kayak Islam gitu. Nah, kalau bedanya antara Katolik sama Protestan itu perbedaan besarnya itu dari mana Bu? Apakah Ya, kan sama-sama menguhankan ini? Yang pertama jumlah kitab, yang kedua liturgi atau ritual. Kalau jumlah kitabnya beda ya Bu, Katolik Beda. sama ini. Beda-beda. Tapi aku kira tuh gini Bu, dari Trinitasnya Bu, Katolik tuh meyakini Tritunggal, yang ini enggak gitu. Kirain itu apa itu benar Bu? Itu Apa bukan salah? Katolik. Katolik itu rata-rata mereka terikat dengan tradisi suci dan mereka itu mengikuti konsili Nikea, Credo Nikea. Artinya mereka mengikuti bapak-bapak gereja dengan konsep Trinitas yang memang secara akademis diterima hasil dari konsili Nikea itu, yaitu apa? Iman rasuli. Nah, Credo Nikea. Kemudian kalau kita bicara tentang Kristen yang dianggap bidat oleh mayoritas Tritunggal dari kalangan lain, seperti ada Oneness, kemudian ada ya Modelism, Sabellian kurang lebih sama, Jesus Only, kemudian ada lagi Saksi Yehova, Mormon, segala macam, ada 3.000-an denom. Maka itu saya anggap progres dan perkembangan dari Protestan itu sendiri gitu. Kalau Katolik biasanya itu tidak ada sekte dalam Katolik karena mereka terikat dengan tradisi suci. Tapi kalau Protestan itu memang banyak perspektif karena mereka itu sola scriptura. Jadi setiap orang itu bebas menjawantahkan, membuka tabir berdasarkan kitab suci mereka sesuai dengan pemahaman mereka. Makanya setiap gereja itu bisa jadi pengajarannya berbeda-beda. Gitu. Oke, saya sapa dulu. Toko Ray, silakan. Karena saya mau gantikan yang di bawah juga. Biar bergantian. Ya, Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Toko Ray. Ini Uni mau cerita dulu boleh, terus nanti habis itu bertanya. Tidak boleh membuka aib, tidak boleh menceritakan orang lain, tidak boleh menceritakan sesuatu yang akan menimbulkan clash di antara kita. Lainnya boleh. Kalau masalah soal itu tuh kristenisasi tidak boleh juga. Boleh. Tidak boleh juga. Itu informatif. Boleh. Ini Uni, kan dulu itu kan di sini di Palembang lebih tepatnya sudah ada yang kayak kristenisasi sampai ke gitu, KTP-nya udah Islam terus, tapi bahas soal Kristen terus kayak mencuci otak orang-orang yang baru masuk kuliah, yang orang-orang awam yang baru tahu agama. Ini Toko mengalami sendiri atau mendengarkan cerita dari orang lain? Mengalami. Oke, boleh diceritakan pengalaman pribadinya. Jangan sebutkan nama institusi, pakailah istilah inisial ataupun plesetkan nggak apa-apa ya. Jangan sebutkan institusinya, pakailah inisialnya. Kita dengarkan. Nah, itu mereka itu kan yang orang awam seperti saya ini kan belum tahu, terus mau belajar agama ceritanya itu. Saya kira kan soalnya saya tuh sekolah Islam ya Uni ya.
Nah, dia itu KTP-nya KTP Islam. Terus ada temennya juga orang dari pesantren katanya. Nah ya mau gimana, saya nggak percaya. Dia tuh bilang pokoknya pertamanya nggak melenceng dari Al-Quran. Terus ujung-ujungnya itu bahas ke Kristen, soal Isa, soal apa Trinitas. Intinya tuh dia bilang Isa itu tuh nama, bukan yang apa Allah Isa tuh, tapi namanya katanya. Soalnya katanya Allah itu kan tidak apa ya makanya bukan nama katanya, apa Allah itu bukan nama katanya. Jadi Isa itu Allah tapi namanya Isa, lebih apa ya, pokoknya dia tuh kayak mencuci otak, bisa banget Paham. apa membolak-balikan terus dimain-mainkannya Al-Quran itu nih. Jadi di perkuliahan itu banyak sekali yang hampir aja, untung aja ada orang dari komunitas yang nolong kami. Bisa nanti follow saya, terus nanti kita DM-an nama fakultasnya, institusi yang terkait atau apapun. Ini saya. Kita bisa nanti libatkan nanti tim. Nah, ciri-cirinya mirip-mirip kayak rombongan Mikana itu nih. Nah, terus biasanya sih ya kita saya terus tidak bisa juga menyimpulkan langsung ini dari mana gitu ya. Entah saksi Yehova kah, entah manakah, tapi kalau pelanggaran yang dilakukan itu adalah ketika dia menjelaskan Al-Quran dari perspektif yang berbeda dari jumhur ulama, itu baru sudah melakukan pelanggaran. Itu paham ya maksudnya? Ketika dia membawa penjelasan terkait Al-Quran, tetapi tidak menggunakan pandangan para jumhur ulama, tapi pandangan pribadinya, kemudian apalagi membawa-bawa doktrin agama lain, itu sudah pelanggaran itu. Iya, kemarin itu kecewanya tuh nggak sampai. Itu sudah mulai penipuan juga bisa masuk, wallahualam bisawab ya. Bikin mereka jerat, jadi dilepasin kayak gitu aja nih. Tapi aku bersyukur apa ya? Iya, jadi ada metode kristenisasi itu bukan dengan cara mereka memperkenalkan ajaran mereka, tidak, tapi mereka mencari remis, mereka mencoba menunjukkan syubhat-syubhat dalam Al-Quran. Makanya saya katakan, saya tidak khawatir kalau mereka coba menjelaskan agama mereka di hadapan umat Islam. Justru saya ingin kalian tahu bagaimana paradigma mereka. Tapi yang saya khawatirkan adalah ketika mereka mencomot Al-Quran lalu menjadikan itu syubhat, dilemparkan ke publik. Ternyata bertemu dengan umat Islam yang awam terguncang. Itu yang mau saya coba bantah di sini. Room ini adalah room untuk kita mengkaji syubhat dari orang-orang yang tidak beriman kepada Islam, menjelaskan Islam tanpa dasar ilmu pengetahuan. Begitu. Nah, itu nih pertanyaan aku itu, gimana buat kayak orang awam-awam kayak saya ini biar tahu Islam itu. Nah, satu hal saja. Coba gini caranya. Umat Islam itu kan diajarkan begini, ketika datang kepadamu informasi dari orang fasik, maka kau jangan tolak mentah-mentah, jangan kau terima bulat-bulat. Artinya begini, ada informasi kepada kita, oh Isa adalah ini, bla bla segala macam. Satu, jangan ditolak dulu, dicatat itu poin-poin itu, karena itu adalah syubhat. Syubhat itu kita jawab bersama gitu loh. Nah kemudian kita jadikan bahan kajian. Yang kedua adalah jangan telan bulat-bulat juga. Islam itu mengajarkan kita, orang Islam kalau ikuti rule yang diajarkan Nabi Muhammad, tidak akan ada yang terkena hoax di luar masjid. Kenapa? Begitu. Tidak akan ada umat Islam yang terpapar hoax. Dulu saya pernah itu terpapar satu hoax ya. Saya masih ingat zaman-zaman di Facebook ya. Biasa kalau kita pertama bikin Facebook, saya share itu. Ada informasi yang saya share. Yang kasih info adalah orang yang saya percaya, bahkan orang-orang yang saya anggap intelektualnya tinggi gitu. Lalu saya share, ternyata setelah saya telusuri salah. Saya betul-betul memalukan sekali ketika kita sudah gampang sekali menyebarkan informasi yang ternyata belum jelas. Maka itu pelajaran buat saya. Apapun informasi, jangan terlalu gegabah menyampaikannya kepada orang lain. Kaji dulu, telaah dulu, cari bukti. Kalau kita bilangnya begini ya, dia bilang apapun yang diceritakan, minta sandarannya. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Gitu. Gitu. Jadi apa memang marak hal-hal seperti itu di tempat Anda, Mbak? Itu sudah berapa tahun yang lalu nih sebenarnya. Nah, aku ngulang lagi cerita ini karena ngelihat
room yang live yang kata aku tadi Mikana itu takut nanti banyak orang Enggak lah. orang-orang Saya kena pengen hukum. orang-orang dengar bagaimana Mikana menjelaskan agamanya justru. Saya justru sangat senang sekali kalau ada umat Islam yang nonton di situ, biar kalian tahu bagaimana cara mereka berkeyakinan. Tapi mereka itu bisa membolak-balikkan, pinter banget tuh nih. Gak apa ya? Ya, jadi gini, dasarnya apa gitu? Apa pintar bicara boleh, tapi dasarnya apa? Bahasa masalahnya punya adik. Bang Fatih di mute dulu. Gitu ya, Toko ya. Telur. Ya nih. Oke, kita bergantian ya, teman-teman. Uni Putri Minang saya ganti ya dengan teman-teman di bawah ya. Ya terima kasih. Ya, yang pertama masuk Bang Fatih tutup dulu. Terima kasih Uni Putri Minang, nanti naik lagi coba. Si Chan ada lagi yang mau disampaikan sebelum saya ganti dengan yang lain di bawah? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, Mi. Dari tadi Sabar, kan sabar Bang bahas Fatih, sabar. Oke. Lanjut si Chan. Oke. Dari tadi kan membahas tentang tafsir Al-Quran, Mi. Kapan Mi membuka kelas tafsir Al-Quran? Misalnya kan gini. Sebagai beberapa orang tafsir Al-Quran, maksudnya gini. Kan kita membaca tafsir kan bukan hanya sekedar dari luar, dari buku juga kan. Kita juga butuh kesanatan ilmu tersebut kan. Nah, Tafsir Al-Quran, tunggu. Kalau kita bicara tentang membuka kajian tafsir Al-Quran, saya rasa banyak ulama-ulama YouTube yang membuka kajian tafsir Al-Quran. Kalau saya pribadi, saya memang punya guru ya. Tapi saya memang baca sendiri tafsir dulu. Saya baca dulu sesuatu yang belum mengerti menurut saya tanyakan kepada para ulama gitu loh. Ya, bagi saya itu gitu aja. Okay. Masalah gini, kalau kita salah mengambil tafsir aja lah, kita kan tahu ada beberapa jenis lah. Itu takutnya salah, Mi. Ambil semua saja. Jadi tafsir ulama itu saling melengkapi, tidak ada yang kontra ya. Maksudnya gini, pendapat berbeda tapi saling melengkapi. Misal, ini contoh. Terkait tentang kata ummi, ada ulama yang mengatakan ummi itu tidak cakap dalam membaca, betul? Ada yang mengatakan ummi itu tidak paham kitab terdahulu, betul? Ada yang mengatakan ummi itu orang yang tidak sama sekali tahu dengan kitab suci, betul? Kan tidak bertentangan, tapi saling melengkapi. Ya. Kedua, ahli kitab. Menurut Imam Syafi'i, ahli kitab adalah Bani Israel doang. Karena hanya kepada mereka lah kitab diberikan. Tapi menurut ulama kemudian, Majusi masuk, Sabi'in masuk. Kemudian ulama kontemporer, ulama-ulama baru-baru sekarang bilang bahwa Hindu Buddha juga masuk. Nah, kan? Jadi kita kaji mana yang paling pendekatannya, yang paling ulama kita yang paling masyhur, kemudian kuat. Ya kalau saya lebih merujuk kepada Imam Syafi'i, begitu. Ya. Oke, Mi. Lanjut. Jadi, masih lanjut. Silakan, ada lagi? Gini, Mi. Kan kita juga ada tafsir hermeneutika kan. Itu Umi benar-benar gimana sih? Memang boleh dipakai apa enggak gitu? Hermeneutik itu tidak, sebenarnya gini, kalau metode tafsir dalam Islam itu saya tidak mau menggunakan istilah-istilah di luar bahasa Al-Quran ya, bahasa Arab. Kenapa? Dan para ulama kita ini adalah ulama yang mengkaji bahasa Arab. Jadi saya khawatir salah paham nanti. Sama kayak dogma. Dogma itu tidak dikenal dalam Islam. Tapi kita kadang menggunakan dogma juga. Mana bukunya? Metode tafsir dalam Al-Quran. Nah, ya. Jadi kita tidak kalau nanti kita cari ya padanan kata hermeneutik dalam bahasa Arab apa, seperti kayak panteisme itu padanan katanya adalah Jabariyah misalnya. Begitu. Sebenarnya kan bahasa tapi tidak, ternyata panteisme tidak bisa disamakan persis dengan Jabariyah. Karena ternyata hanya satu sudut pandang yang sama dengan Jabariyah. Nah, kadang kita begitu ketika kita samakan nanti perspektif hermeneutik dengan metode tafsir kita, ternyata tidak bisa secara persis sama dipadankan gitu loh. Saya tidak mau menggunakan istilah-istilah yang bukan kaidahnya Islam. Nah, tahlili, metode tahlili misalkannya. Nah, itu istilah dalam Islam. Metode-metode dalam mentafsir Al-Quran. Nah, jadi kita gunakan itu saja. Dan itu diajarkan oleh para ulama. Mana ini ya? Mana dia? Nah, kayak gini cara metode menafsirkan satu ayat di penguatnya ayat lain adalah teori caranya dengan munasabah. Munasabah itu adalah kesinkronan antara ayat satu dengan ayat lain, antara awal surah kah dengan akhir surah, kan begitu. Ini dalam Islam itu kan kita
Kita kan diajarkan dalam Islam oleh ulama kita. Jadi kalau kita gunakan bahasa-bahasa di luar bahasa Islam tuh saya khawatirnya padanannya tidak tepat gitu loh. Oh iya. Itu kekhawatiran saya. Jadi kita paham deh hermeneutik itu apa dulu, metodenya seperti apa. Nah, karena saya jarang-jarang untuk kalau mereka kan gini, ada kalau hermeneutik itu mereka membaca latar belakang seperti pada waktu itu tradisi Yahudi memang orang harus tradisi Yahudi kalau orang mati di tiang salib itu maka dia terkutuk misalnya gitu kan. Maka Yesus dituduh terkutuk pada waktu itu karena secara hermeneutiknya, secara antropologinya bla 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 kan begitu pendekatan seperti itu gitu loh. Kalau kita kan ada beberapa caranya tuh. Pertama kita harus kenali dulu ini surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Kalau dia surat Makkiyah maka kita bisa belajar tentang bagaimana orang yang mendengarkan firman pada waktu itu. Kemudian Madaniyah, kemudian asbabun nuzulnya. Kita harus tahu asbabun nuzulnya adalah itu menjadi salah satu juga cara mentafsir. Kemudian bermunasabah, kemudian saya dulu ganti-ganti ya. Mutasyabih bangga ya tersebut. Nah, kalau metode untuk mentafsir ada metode tahlili, metode ijmali, kalau nggak salah satu lagi ada beberapa metode. Saya punya buku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kurang lebih seperti itu, Shichan. Ya. Ada lagi Shichan? Oke, kapan-kapan aku mau berguru sih dalam metode tafsir. Maksudnya masih ada kita ini aja, kita sama sharing-sharing ilmu aja, jangan berguru. Cari guru yang mursyid. Guru yang mursyid itu banyak. Ustadz Wafi itu guru mursyid. Beliau memang lulusan pondok pesantren Silogiri dan memang beliau mengajar. Kalau saya ini mahasiswi, saya ini lawan diskusi kalian, lawan sharing ilmu sama saya. Jangan belajar ke saya. Kalau belajar ke saya nanti jalan-jalan saya bawa. Gitu. Merendah. Kuningnya marah. Syukran ya. Itu betul. Iya. Informasinya ya. Ya. Batas ya. Assalamualaikum. Ya, boleh nambah Muni? Lanjut. Mana buku? Baik. Nah ini dia. Mohon maaf, saya mau nambahin sedikit apa yang disampaikan oleh Umi terkait ini bukunya ya. Izin Bang sebentar. Metode tafsir, ilmu tafsir. Lanjut Bang. Ya, makasih. Pertanyaan tadi tentang tafsir hermeneutik ya. Nah, benar yang Umi bilang tadi bahwa itu penafsiran untuk Alkitab. Sementara kita punya yang sudah para ulama zaman-zaman salaf dulu sudah punya. Pertama tafsir Jalalain, kan? Tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Maknawi, ya. Sehingga kalau kita melihat di hermeneutik itu sebenarnya lebih ke cabang filsafat, ya, yang mempelajari tentang interpretasi makna. Sebenarnya mereka itu nggak punya penafsiran lain, lari-lari ke filsafat tentang makna, mencari asal kata. Sementara di tafsir Al-Quran sendiri sudah ada namanya tafsir maknawi. Tidak perlu kita mengambil metode yang dari dari Dewa Hermes tadi. Itu sebenarnya dari Dewa Hermes yang diambil nama Hermes, dewa pengetahuan atau mitologi Yunani, ya, sebagai mitologi yang berupa yang mereka tuh memberi tugas untuk memberi pemahaman kepada manusia. Kita nggak perlu dari situ, kita udah jelas kita punya ilmu tafsir yang banyak ulama yang sudah membuat penafsiran ayat-ayat tersebut. Kalau kita kembali ke makna tafsir, ketika Al-Quran itu kita pakai alatnya itu, sementara mereka nggak tahu makna asal katanya. Yes. Seperti ulama kita kan memang dari memahami tentang kitab Arab itu sendiri, bahasa Arab, kemudian memang bahasanya lisan dan Arabi yang memahami susunan kata daripada balaghahna, ma'aninya, bayannya, udah mereka kuasai. Sementara kalau kita mengambil hermeneutik untuk menafsirkan Al-Quran itu kayaknya nggak bukan sesuatu yang baru yang mau kita cari, malah mungkin nanti mencari arah yang salah untuk penafsiran tersebut. Berbahaya. Iya, berbahaya jadinya. Nggak cocok dia untuk hermeneutik Al-Quran. Tapi untuk mengkaji ilmu pengetahuan, untuk menambah wawasan, untuk melihat di mana sebenarnya perbendaharaan, pendambahan itu boleh, atau perbandingannya. Tapi kalau untuk mengambil sesuatu yang dari hermeneutik sendiri itu untuk penafsiran sebuah Al-Quran itu
bukan seorang muslim yang sejati, sementara kita punya nggak banyak boleh ulama. juga, tidak boleh juga, karena tidak, nanti pada akhirnya setiap orang bisa menghermeneutikkan Al-Quran, Benar. maka Iya, bersiaplah benar. menempati neraka jahanam. Iya, karena kita sudah punya tafsir sendiri. Karena di hermeneutik itu ada sejarah, ada makna, ada sejarah. Ya kita sudah cukup loh, sudah lengkap dengan tafsir kita. Tafsir Keilmuan Islam maknawi itu artinya bersanad. yang memaknakan sebuah kata, ya kan? Kemudian beberapa yang tadi Bu Umi katakan tentang perbandingan satu dengan yang lain sudah lengkap. Sebenarnya tafsir itu tidak bisa berdiri sendiri ketika kita nggak memahami bahasa Arab itu, dan itu ada kaidah yang lain, ada usul fiknya, qaid fikihnya, ada banyak aspek sebenarnya untuk memahami Al-Quran. Tapi yakinlah bahwa yang sudah sampaikan ulama-ulama yang dari yang terdahulu yang sampai ke kita itu insya Allah mendekati kesempurnaan, walaupun memang kalau kesempurnaan itu hanya milik Allah kan begitu. Tapi yakinlah ketika Imam Syafi'i mengatakan kita harus memahami Al-Quran dengan alat-alatnya, dan kita harus memahami itu, kemudian harus pelajari itu, carilah guru yang benar-benar paham, bersanad sampai ke atasnya. Demikian, makasih Bunda. Saya kembalikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ini mau bertanya. Silakan Bang. Kembali lagi ya, saya tidak mau menggunakan istilah yang bukan dari istilah ulama kita. Lalu saya khawatir tidak sepadan nanti. Silakan. Ya, Assalamualaikum ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya hanya pengen mengerti apa ini. Karena saya debat dengan orang Kristen, di dalam situ kan ada Rom Kristen. Saya bahwa Yesus itu di Alkitab kan Isa, ibaratnya yang disalib, tapi sebenarnya bukan Isa yang disalib, tapi Yudas gitu. Nah, saya umpamakan Yesus itu Isa, tapi menurut dia itu Isa itu bukan Yesus. Artinya Isa itu berbeda, antara Yesus dengan Isa itu berbeda. Nah, menurut pemahaman Uni itu antara Isa dengan Yesus perbedaannya di mana, Uni? Nabi Isa dengan Yesus. Yang kemarin itu. Lanjut dulu yang lain ya sebentar. Izin nanggapin ya Bang. Sementara Uni lagi di rumah telepon. Ya, kalau difahami, kalau di dalam kita di alam Al-Quran itu tidak ada istilah yang abang bilang tadi, perbedaan apa Bang? Maaf izin. Yesus. Antara perbedaan Yesus. Nabi Isa dan Yesus. Ya, mereka pengumpapannya Yesus. Kalau kita kan mengatakan itu adalah Nabi Isa. Isa kan gitu. Kalau kita yakini, kalau umat Islam yakini, Isa itu adalah yang secara fisik ya, yang turun di Yerusalem itu memang kalau mereka menyebutnya Yesus, itu satu orang yang sama. Karena dilahirkan oleh kalau mereka bilangnya Bunda Maria, sebenarnya kita adalah Maryam. Kalau seandainya itu ada pernyataan, oh itu beda, orangnya beda, nggak mungkin di dunia ini ada sejarah yang sama, dilahirkan dari rahim seorang ibu tanpa ayah, kemudian mereka mengklaim itu kalau kalian kan itu kan bukannya kalau Isa kan bukan Yesus kan gitu kan. Tapi kalau kita orang Islam, saya memahami itu adalah orang sosok yang sama. Demikian, terima kasih. Ya, itulah yang jadi pertanyaan saya. Menurut orang saya tanyakan, saya kan sudah saya terangkan bahwa Yesus itu Isa. Maryam kata dia kan Yesus Maryam kan, pertama Maria gitu kan. Saya katakan bahwa
si Isa itu adalah putra Maryam. Nah, tapi dia mengatakan beda. Yesus dengan Nabi Isa itu beda. Kalau Yesus itu ibaratnya manusia yang dilahirkan dari seorang Oke, sampai mana ini bahasanya ini? Halo, halo. yang dikuduskan ataupun yang dimasuki oleh Roh Allah gitu ya. Yang pertanyakan perbedaan antara Nabi Isa di situ dengan Yesus itu gimana? Kok bisa beda? Kalau menurut kita di Al-Quran, Yesus itu ya, kalau menurut di situ ya, menurut kita kan Isa gitu kan, Nabi Isa gitu kan. Tapi orang Kristen mengatakan beda. Isa dengan Nabi Isa dengan Yesus itu beda. Jadi begini, Bang Ahmad. Ya. Kristen pun tidak sepakat sebenarnya keseluruhan apakah Yesus dan Isa itu berbeda. Wajar mereka katakan bahwa Yesus dan Isa berbeda. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi berdiskusi dengan mereka. Ketika mereka menginjili, mereka akan katakan bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus, bukankah Isa adalah Tuhan di kitab kalian. Jadi itu metode trik-trik bagi saya itu cherry picking gitu ya. Jadi tidak perlu diinikan, kenapa dipusingkan gitu. Yang penting kita tahu bahwa nama Yesus itu bukan nama asli dia. Bahkan orang Kristen sendiri percaya, Mbak Revin di mute dulu, bahwa mereka itu mengatakan kami tidak kenal Isa. Loh, emang Yesus kenal nama dia adalah Yesus? Sejak kapan dia jadi nama Yunani? Itu kan lafaz Yunani, ada tambahan eusnya di belakang. Sejak kapan dia bernama Isus? Nama dia itu bahkan dikatakan Yesua. Dari Syriaknya Isoa, Yesu bahasa Arabnya. Jadi kalau kita bicara tentang nama, banyak nama dia. Abraham, Ibrahim itu dialek. Nah itu saja sebenarnya. Cuma perspektif memang berbeda kita. Yahudi, Kristen, Islam, 3 agama itu berbeda tentang perspektif mengenai Yesus, sejarahnya, dia sendiri itu berbeda. Ya kurang lebih seperti itu. Saya sapa dulu Bang Holik. Halo Bang Holik. Ya, assalamualaikum. Ya silakan. Mau tanya Umi, karena saya kan orang awam Umi, nggak apa-apa ya Umi. Kalau salah nanti mohon maaf Umi. Apakah orang Islam kesemuanya harus hafal Al-Quran? Apa harus bisa baca biasa aja gitu loh Umi? Mohon diperjelaskan Umi. Bang, gini loh Bang, kita tuh hidup tuh nggak setahun 2 tahun, apalagi abang umurnya udah segini. Coba lah Bang pikir. Kenapa bertanya, apakah kita harus mempelajari Al-Quran? Kadang saya gini ya, Allah itu Allah tuh mewajibkan kepada kita tuh sholat, ada yang wajib, ada yang dianjurkan. Lalu kita bertanya, apakah kita harus baca Al-Quran? Bagaimana kita mendalami isi di dalam Al-Quran kalau kita tidak bisa baca? Bagaimana kita mau menjadi orang yang berhikmah sementara kita tidak mau menghafal? Padahal umur kita kadang 30, 40, 60, 70. Segitu, sepanjang tahun itu. Masa kita enggak, lagu kita hafal sekitar, ya saya yakinkan lah Abang Kholik ini pasti banyak hafal lagu-lagu. Tapi kenapa Al-Quran kita enggak bisa gitu loh, enggak mau gitu loh. Kadang-kadang saya bingung, kenapa membaca Al-Quran pun menjadi pertanyaan. Maaf saya agak ini maksudnya. Ya, bahkan Sayyidina Umar katakan, belajarlah bahasa Arab karena Al-Quranmu turun dengan berbahasa Arab. Bahkan nanti ketika posisimu di akhirat nanti sesuai dengan selesai mana kau baca Al-Quran. Ketika kau sholat, kau baca ayat Al-Quran. Ayat apa yang mau kau baca? Apa kau tak bosan baca Al-Ikhlas terus? Kan begitu. Maka marilah kita sama-sama sering membaca Al-Quran, kemudian menghafalkannya dengan cara baik, gitu. Sesuai dengan pengajaran guru-guru kita yang bersanad ditahsin oleh beliau. Kurang lebih seperti itu Bang Holik ya. Harus Bang, harus bisa Bang. Jangan sampai gak bisa. Masa kalau sama Oten aja dia belajar bahasa Arab loh. Gitu, kurang lebih seperti itu. Ya Bang Kholik, itu saja kali ya. Oke, saya mau sapa Bu Revin nih. Fatih dulu. Fatih, halo Bang Fatih. Bang Fatih. Halo. Oke, saya sapa Ibu Revin dulu. Bu Revin, silakan Bu Revin. Salam kenal, silakan perkenalkan diri Anda. Shalom, selamat malam dari Ambon. Hai Bunda, izin yang lain dulu saya ini dulu. Bang Rokan ada sebentar sebelum ke Bu Revin. Bang Rokan ada yang mau disampaikan lagi biar saya selesai dengan Bu Revin dulu. Saya turunkan dulu ya. Boleh. Ada yang mau disampaikan. Terkait yang
Bang Holik sampaikan benar, bahwa kita kan nggak hidup di dunia kan, memang kita nggak tahu berapa umur, tapi sampai sekarang kita kan masih ada umur. Kenapa nggak kita pelajari Al-Quran tersebut? Mudah sebenarnya mempelajari Al-Quran dan mudah sebenarnya mempelajari bahasa Arab. Mudah sekali. Kenapa saya katakan mudah? Karena kita dari bangun tidur itu udah berbahasa Arab. Ketika azan itu udah berbahasa Arab. Kulluhum sami'na, sima'i, itu kan ada bahasa Arab itu semua. Kan gitu, doa saja, doa makan itu pakai bahasa Arab. Mulailah hal-hal yang kecil yang kita laksanakan, yang kita kerjakan ketika ibadah kepada Allah itu kan ada baca-bacaan Al-Quran. Mulai dari situ saja. Bukan berarti bahasa Arab itu komunikasi, bukan. Akan tetapi memahami makna-makna yang ada yang udah kita rutinitas kita lakukan ketika kita masuk ke kamar mandi, pakai pakaian, bercermin. Kan gitu, musafir, kita keluar, semua kan pakai bahasa Arab sebenarnya. Jadi mudah. Tapi kalau kita mau yang pakai apa namanya bahasa ininya, Imam Syafi'inya, bahwa kullu muslimin la buddha ay yata'allam an dinihi wa ilmihi. Semua muslim itu harus, kewajiban harus, karena ketika kullu muslim, setiap orang itu wajib. Thalabul ilmi fardhah, kalau sudah ada fardhah katanya itu ada kewajiban jatuh. Kalau masuk lagi ke ranah hukum fikihnya, bahwa fardhah itu kewajiban al aslu fil amri wujub, segala suatu perintah itu jatuh hukumnya wajib. Kalau wajib kita laksanakan, tidak kita laksanakan, maka jatuh hukumnya adalah haram, berdosa. Ya, wajib. Tapi Bang, wajib. Iya, wajib. Iya, jadi intinya bahwa kewajibnya ini ada tahapan, tapi kewajiban itu tidak serta-merta bisa jadi gugur. Ketika wajib ada tahapan itu ada tadarruj, ya. Tahap pertama, tapi dilakukan ya pelan-pelan. Yang kedua, kemudian tahap yang ketiga, tidak serta-merta dia tinggalkan sama sekali, tidak melakukan. Begitu. Terima kasih Uni, saya kembalikan. Sama-sama Bang Rokan ya. Izin ya, Bunda Revin ini muslim atau non muslim? Bunda Revlin? Halo. Halo Bunda Revlin. Bunda Revlin dibuka mute-nya karena masih di mute. Muslim atau non muslim? Kristen saya. Oke, saya prioritaskan teman Kristen untuk bertanya ya, teman-teman muslim ya. Saya turunkan Bang Kholik dulu dengan Zack dulu, biar saya lebih kondusif, dan Bang Rokan izin untuk menurunkan. Teman-teman, saya mau ngobrol dengan Bunda Revlin dulu. Thank you so much atas kunjungannya. Nanti bergabung lagi bersama saya. Bunda Revlin, silakan. Apa yang mau disampaikan? Ini ya, sebentar. Yanti siapa? Yani Tangel ini muslim atau non muslim? Yani Tangel. Yanti. Halo. Oke, saya turunkan. Oke, saya dengan Bunda Revlin dulu lah. Biar enak kita ngobrol. Silakan Bunda Revlin, ada yang mau disampaikan? Ya. Ada Bunda. Shalom Bunda, sehat selalu, diberkati Tuhan. Saya bangga sekali dengan shalom. Saya bangga sekali dengan diskusi yang selalu saya ikuti di dalam tayangan ini, dan saya hanya berpatokan pada ibuku yang dari Muslim masuk Kristen. Dia menyatakan bahwa semua para nabi datang, tapi tidak ada nabi satupun nanti yang datang untuk menghakimi dunia, dan dia menyatakan bahwa dia itu adalah juru selamat. Karena yang juru selamat yang datang menghakimi dunia adalah hanya Isa Al-Masih, anak Maryam itu sendiri. Jadi saya dari keturunan mama saya yang Muslim, orang Ternate itu masuk Kristen. Saya bangga dan saya mendidik anak-anak saya semuanya harus turut kepada Tuhan Yesus Kristus, dan puji Tuhan saya menerapkan anak-anak saya untuk ada di hadirat Tuhan dan melaksanakan pujian dan penyembahan, selalu beribadah kepada Tuhan, meminta Roh Kudus, dan anak-anak saya sudah disediakan masa depan dengan lebih mengenal kepada Tuhan, karena saya juga termasuk pengikut Tuhan. Puji Tuhan, rumah tangga saya juga di Ambon adalah mayoritas Kristen. Terima kasih Umi, Tuhan memberkati semua pelayanan ini. God bless you. Selamat datang pertama kepada Ibu Revlin. Semoga sehat selalu, salam toleransi. Silahkan dengan keyakinannya.
Tapi ketika Ibu Revlin berbicara di roomnya saya, yang notabene adalah room Muslim, apalagi menjelaskan tentang kekristenan, tentu akan ada reaksi. Ada dua hal biasanya, kalau tidak pertanyaan, kalau tidak pernyataan. Saya juga membaca sedikit tidaknya mungkin kitab Ibu Revlin ya, Bible. Kata Ibu Revlin tadi, tidak ada nabi yang datang menjadi hakim. Kurang lebih seperti itu. Betul sekali, Islam menyatakan Nabi Isa alaihissalam datang kembali tapi bukan menjadi hakim. Bukan menjadi hakim maha adil ya, tapi hakiman adlan. Hakim yang adil untuk meluruskan apa yang telah disalahpahami oleh orang-orang terkait beliau. Kenapa? Karena hanya beliau yang disembah. Hanya beliau yang disembah. Maka beliau harus meluruskan kembali apa yang menjadi kesalahpahaman untuk bukti bahwa orang-orang yang menyembah kepada beliau itu semua salah kaprah. Maka beliau harus turun lagi ya. Kemudian kalau kita bicara tentang dalam Bible, saya membaca dalam Bible sendiri itu bukan hanya Yesus yang menjadi hakim di hari akhir nanti di mana Ibu baca, Ibu buka Matius pasal 19 nomor 28. Nanti coba, saya tidak sedang menjelaskannya, saya hanya baca kutip, Ibu jelaskan nanti. Kalau saya berbeda dengan Ibu, ya wajar, saya kan tidak punya Roh Kudus, Ibu kan punya Roh Kudus. Jadi Ibu yang lebih paham tentunya, karena ini kitab Ibu. Tapi saya bacakan saja. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah ikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Bani Israel. Nah, kalau dikatakan bahwa Yesus hanya sebagai hakim, buktinya Yesus mengatakan murid-muridnya yang ikut dia juga akan duduk di tahta, kemudian menghakimi Bani Israel. Ya. Nah, ini tertulis, teksnya tertulis, tapi konteksnya tentu Ibu yang pahami. Apa maksudnya itu Ibu yang pahami. Nah, jadi betul sekali, umat Islam juga mempercayai secara eskatologi bahwa Nabi Isa akan turun kembali. Untuk apa? Bukan untuk menghancurkan dunia, tapi justru untuk membuktikan bahwa apa yang disalahpahami tentang beliau itu semua salah kaprah. Beliau berterus terang akan mengusir orang-orang yang menyatakan kepada beliau, tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi yang mengikuti kehendak Bapa. Jadi saya pikir wajar Yesus atau Nabi Isa turun kembali. Silakan Bunda. Ya, terima kasih, dan memang itu benar sekali, saya mengamenkan. Terima kasih Bunda, saya sangat puas. Saya mendoakan Bunda untuk selalu eksis, disehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Thank you Bunda. Ada pertanyaan tentang Islam Bunda? Ya, puji Tuhan. Waktu sebelum saya merasakan bahwa Islam maupun Kristen apapun, semua itu agama yang mempercayai adanya Tuhan. Tetapi yang mendukakan hati saya adalah beberapa hari kemarin itu mengenai tempat ibadah yang dibongkar atau diributkan itu mendukakan hati saya, dan saya kembali kepada Alkitab menyatakan bahwa apapun siapapun mau membatasi firman untuk diwartakan, tetap firman ini akan pada sekali waktu dia akan diterima. Seluruh bangsa akan mengaku, seluruh lutut akan berlutut mengaku bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus adalah King of King. Itu saja yang saya Ada satu pertanyaan mungkin Bunda ya, satu pertanyaan. Kenapa harus menunggu kedatangan kedua kali untuk dia harus diakui? Kenapa waktu dia datang di Yerusalem, waktu dia mati di tiang salib, tidak semua orang mengakui dia, tidak semua berlutut untuk dia? Kenapa Bunda? Ya, bukankah dia sudah turun ke dunia, menyalibkan dirinya, tapi kenapa pada waktu itu justru dia ditolak? Bahkan sekarang mayoritas Yerusalem itu bukan Kristen, kita tahu itu. Nah, maksud saya kenapa harus menunggu datang kedua kali gitu, untuk semua orang bertekuk lutut? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak menuhankan dia selama ini, yang tidak dia pilih gitu loh? Saya kasihan dengan orang-orang itu. Bunda kasihan dengan gereja yang dibakar. Saya kasihan dengan orang-orang yang masuk neraka karena tidak didatangi oleh Yesus. Saya sedih saja ketika saya baca Bible-nya Bunda, Paulus seorang pembunuh didatangi dan dipertobatkan oleh Yesus. Kenapa Gus Dur yang tidak pernah membunuh tidak didatangi oleh Yesus dan tidak dipertobatkan menjadi Kristen? Kenapa Mahatma Gandhi tidak didatangi Yesus dan tidak dipertobatkan menjadi Kristen? Bukankah dia yang memilih? Kenapa saya yang tidak pernah membunuh, menyentil anak orang, saya tidak pernah, anak orang tetangga saya tidak pernah ganggu ya. Kenapa tidak dia datangi sebagaimana Paulus dia datangi untuk dipertaubatkan? Padahal Paulus pernah membunuh, menyesah murid Yesus. Saya tidak pernah menyesah murid-murid Yesus, tidak pernah menyesah orang Kristen. Tapi dia tidak mau menjadikan saya Kristen.
Jadi itu yang saya sedihkan. Kalau Bunda sedih dengan gereja yang dibakar, saya lebih sedih dengan orang-orang yang masuk neraka dan tidak dipilih oleh Yesus. Padahal Yesus sudah datang ke Yerusalem menyalibkan dirinya. Tapi kenapa dia harus menunggu lagi nanti baru datang untuk semua orang bertekuk lutut? Kenapa dia tidak menggunakan momentum ketika dia disalib dulu, tidak dibuatnya semua orang bertekuk lutut gitu loh. Sehingga akhirnya Kristen lah agama seharusnya tidak ada lagi agama lain. Harusnya Kristen semuanya agama. Kenapa saya harus jadi Islam gitu? Harusnya dia sudah datang ke dunia gitu. Dia sudah hadir ke dunia. Justru ketika dia hadir di dunia, orang yang mengaku Kristen dianatema oleh orang Kristen lain ketika berbeda pandang tentang siapa dia. Saya bingung apa maunya Yesus sebenarnya, Bunda. Saya sangat mencintai Yesus, by the way, tapi saya bingung kalau memang Yesus itu ingin menyelamatkan seluruh dunia dan dia sudah berupaya hidup 33 tahun di dunia. Ya, walaupun masa sekitar berapa tahun itu hilang, hanya 3 tahun ya terdeteksi dalam Matius, Markus, Lukas. Tapi kenapa dia tidak taubatkan semua orang gitu? Kenapa mama saya tidak dia datangi sehingga saya harus jadi orang Islam? Kalau memang Kristen agama yang betul kan bahaya saya, Bunda. Saya masuk neraka kan? Kenapa Yesus seperti itu kepada saya? Apa salah dan dosa saya gitu? Kurang lebih seperti itu, Bunda. Iya, Sedih saya, Bunda. Tuhan pasti tetap akan menguatkan iman Umi. Saya tetap menjadi Islam gitu. Kalau saya dikuatkan jadi Islam, berarti Yesus tidak mau saya jadi Kristen begitu? Wah. Nah, maksudnya lebih menguatkan, memberkati dalam pengetahuan. Kirain. Itu maksud saya. Jadi saya sungguh memahami itu semua. Tadi sedih saya, bilang, ya. Dari hati yang paling dalam, kalau betul Yesus itu Tuhan, saya akan kecewa sekali. Kenapa? Dia hanya datang di Yerusalem. Harusnya dia datangi nenek saya di Sumatera Barat. Sehingga saya tidak jadi Muslim. Kalau dia Tuhan ya, nanti kalau saya mati, tiba-tiba dia adalah Tuhan. Saya akan marah sama dia. Loh. Kenapa saya tidak dipilih Yesus? Bukankah saya setiap hari membicarakan nama Engkau? Kenapa kau tak datang ke room saya? Ketika kau didatangi, ketika Paulus berbuat menyesah muridmu, kau datangi dia. Kenapa saya yang sudah dituduh oleh orang Kristen menghujat tidak kau datangi? Padahal saya sudah buka room setiap hari menyebut-nyebut namamu. Kenapa tak kau datang, Yesus? Sedih saya kalau Yesus adalah Tuhan, Bunda. Serius. Saya akan kecewa sekali. Ya sudahlah, kalau memang saya tidak diinginkan dia jadi Kristen, ya mau apa lagi saya, Bun? Kan dia Tuhan. Kan dia yang memilih. Kalau saya menjadi Kristen, berarti bukan dia yang memilih, saya yang memilih namanya. Makanya saya biarkan jadi Islam saja sudah. Kalau ternyata Yesus adalah Tuhan, nanti ketika saya mati dan bangkit lagi, maka saya akan katakan, ya kau kan Tuhan Yesus, mau apa lagi saya? Kalau kau tak pilih saya jadi Kristen, masa saya harus sodor-sodorkan diri jadi Kristen, orang nggak dipilih kan, Bun? Begitu kurang lebih, Bunda. Dalam tayangan-tayangan Bunda ini sungguh saya sangat rasa terharu. Ada kalanya lain kali juga saya merasakan meniti air mata betapa Bunda begitu dikaruniai. Sangat mencintai Yesus saya, Bun. Cinta saya itu dari dalam sini sampai ke tulang-tulang cinta saya kepada Yesus. Saya tidak rela kalau ada orang bilang dia mati teraniaya dan terkutuk. Saya rasanya kalau dengar ada yang bilang bahwa dia mati terkutuk itu kayaknya pengen kesal saya, Bunda. Saking saya cintanya sama Yesus. Bagi saya dia adalah pribadi yang sangat luar biasa, mengajarkan apabila ditampar pipi kirimu, berikan yang kiri. Dia mengajarkan apabila ada yang meminjam uang kepadamu, jangan kau tolak. Ini luar biasa. Kasihilah musuhmu. Ini luar biasa. Bahkan negara kita pun tidak mampu ikuti itu. Negara kita ini tidak akan mengasihi musuh. Makanya kita ada usir penjajah, Bunda. Jadi saya luar biasa. Ajaran Yesus itu ajaran yang tidak akan terikuti oleh siapapun. Buktinya negara-negara tidak ada yang mengasihi musuh ya. Rusia, Ukraina ketika diperangi mereka balas, tidak ada mereka kasihi. Artinya, Bunda, orang yang luar biasa, yang hebat luar biasa ketika mampu ikuti ajaran Yesus gitu loh. Nah, jadi saya betul-betul cinta kepada Yesus, yang mana beliau ini adalah yang mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Bayangkan, Bunda, saya bertetangga dengan teman Kristen itu sangat luar biasa nanti. Kenapa? Ketika tetangga saya Kristen, enak saya, Bun. Dalam ajaran mereka Matius pasal ke-5, kalau nggak salah nomor 25 apa 24, sorry kalau salah, atau 34 itu berapa gitu. Apabila ada yang meminjam uang kepadamu, jangan kau tolak. Itu ajaran Yesus. Kalau Bunda tinggal tetanggaan sama saya, enak saya. Akhir bulan saya tinggal pinjam duit sama Bunda. Pasti tuh Bunda tidak tolak. Karena kan Bunda pengikut Kristus. Oke. Ajaran Kristus adalah sangat luar biasa, Bunda. Luar biasa, ajaran Kristus luar biasa. I love ajaran Kristus. Tapi sayang saya tidak bisa ikuti. Saya tidak akan mau apabila pipi kiri saya ditampar, Bunda, saya kasih yang kanan. Nanti takutnya dia minta cium sama saya. Ngeri saya.
Coba Bunda bayangkan, ada maling ke rumah saya. Dia tampar pipi saya yang kiri. Nah bang, kasih lagi bang. Dicium saya nanti. Takut saya. Takut saya. Dan musuh pun tidak akan saya kasihi. Kenapa? Dalam Islam itu musuh kami yang paling besar adalah iblis. Saya tidak mau mengasihi iblis Bunda. Tidak mau saya. Tidak mau saya pelukan sama iblis. Kurang lebih seperti itu. Ya, Bunda luar biasa. Orang-orang Kristen adalah orang yang luar biasa. Luar biasa. Saya sangat-sangat respect dengan tetangga-tetangga. Kalau ada punya Kristen tetangga tuh saya pasti bahagia itu hidup saya. Saya tinggal pinjam duit ke sana sini. Bayangkan Kristen ajarkan begini. Apabila kau diminta jalan 1 mil, maka kau jalan 2 mil. Kalau seandainya saya ajak Bunda ini, Bunda Revlin, mari kita jalan-jalan ke Bali. Bunda akan ajak saya berputar kemana itu? Ke Papua, kemudian kita ke Kalimantan. Karena kalau saya ajak 1 mil, Bunda akan ajak saya 2 mil. Luar biasa teman Kristen. Saya pegang baju Bunda, Bunda akan kasih sama saya. Itu Yesus ajarkan begitu. Makanya saya senang sekali kalau punya tetangga orang Kristen. Makanya saya sangat mencintai orang Kristen saya ini. Saya sangat cinta dengan orang Kristen. Luar biasa. Betul Bunda, dari hati yang paling dalam saya menunggu orang Kristen yang mampu mengikuti ajaran Yesus. Sehingga ketika saya lagi bad mood, saya lagi kesel dengan anak saya tampar mukanya. Mereka tidak akan balas. Karena mereka kasih musuh. Gitu Bunda. Terima kasih Umi. Demikian sangat inspirasi. Juga sekarang ada cucu saya juga nonton. Ya, anak saya juga selalu nonton bersama hadir dalam live. Hai, puji Tuhan. Puji Tuhannya Yesus Bunda. Puji Tuhannya Yesus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Bunda semoga sehat selalu. Bunda salam toleransi. Mohon maaf kalau ada selama saya live, selama Bunda menonton live saya, Bunda tersinggung dengan kata-kata saya minta maaf dari hati yang paling dalam. Bundaku yang paling cantik, saya mencintai Anda sebagai saudari sesama NKRI. Saya berdoa kepada Bapaknya Yesus, semoga Bunda dijamah, dipilah, dikuduskan menjadi pribadi yang fitrah, yaitu muslimah. Karena di dalam Islam fitrahnya manusia itu muslimah. Semoga Bunda, saya mintakan kepada Bapaknya Yesus, dipilih, dijamah oleh Roh Kudus yang adalah malaikat Jibril dalam perspektif kami, sehingga Bunda diizinkan mendapat hidayah menjadi seorang muslimah, sehingga akhirnya menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang mengikuti perintah Allah Bapa, kemudian melaksanakan amal soleh. Karena pengajaran Yesus ketika ditanya, guru yang baik, bagaimana cara mendapatkan hidup kekal? Apa jawab Yesus? Mengapa engkau katakan aku baik? Hanya satu yang baik, yaitu dia Bapa saja. Makanya saya lebih baik menyembah kepada Bapanya Yesus daripada kepada Yesus, karena Yesus hanyalah jalan, bukan tujuan. Makanya saya muslimah. Jadi kalau seandainya Yesus adalah Allah itu sendiri, saya akan komplain kepada Yesus. Biarkanlah itu urusan saya dengan Yesus nanti ya Bunda, gak apa-apa kan? Biar saya bicara dengan Yesus nanti. Ketika saya mati, tiba-tiba dia berdiri di hadapan saya. Sayalah Tuhan sang pencipta alam, wahai Rifa, kau yang telah menghujatku menurut orang-orang Kristen. Maka saya akan bicara, Eps, tunggu dulu. Engkau tidak pilih aku. Kalau memang aku masuk ke neraka itu adalah pilihanmu, apa yang mau ku bilang? Bukankah aku hanyalah manusia biasa, tidak bisa berbuat apa-apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, karena engkau tidak memilih aku. Jadi saya tidak akan pernah menangis dan bersedih. Ya paling meraung-raung lah. Yang mau diapakan lagi? Dia tidak pilih saya. Lah masa saya harus pilihlah saya Yesus? Kan tidak mungkin begitu. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama dipulihkan, disehatkan, diberikan energi yang positif, Roh Kudus, Spirit, sehingga Bunda dan saya menjalin silaturahim yang baik. Bunda mencintai saya mencintai Bunda, karena kita satu NKRI. Silahkan menjadi Kristen yang taat. Jalanilah ajaran Yesus, di mana Yesus ajarkan untuk juallah hartamu, berikan kepada orang miskin. Maka ikutilah Yesus. Karena begitu sulit orang kaya. Bunda punya rumah banyak. Kalau Bunda punya rumah banyak, bahaya. Karena kata Yesus, akan sulit sekali orang kaya masuk ke dalam surga seperti onta masuk ke dalam lubang jarum. Maka juallah harta Bunda, berikanlah kepada orang-orang miskin. Seperti Bani Taiping, mungkin kalau ada yang miskin silakan kasih tahu Bunda ya. Terima kasih. Terima kasih Bunda Umi, sehat selalu. Sehat selalu Bunda cantik. Berkati Tuhan, haleluya, amin. Iya. Sama-sama. Kalau ada pertanyaan tentang Islam silakan tanyakan kepada saya. Bunda standby enggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan tentang Islam, silakan. Semoga saya tidak bisa menjawab.
Karena kalau saya tidak bisa menjawab, biasanya saya akan kaji itu seminggu, 2 minggu, jadi saya dapat ilmu gitu. Tapi kalau saya bisa menjawab, saya kecewa. Saya kecewa ketika saya bisa menjawab gitu. Jadi saya tidak dapat ilmu baru gitu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ami. Waalaikumsalam Kak Dea. Assalamualaikum Bunda Revlin and Bunda Ari. Salam kenal. Ya, mari kita kenalan dulu dengan Bunda Ari. Halo Bunda Ari. Ya, halo juga. Silakan perkenalkan diri Anda, wahai Bunda Ari yang sangat cantik luar biasa. Perkenalkan, saya seorang Muslim dari Pati, Jawa Tengah. Oke, silakan. Ada yang ingin disampaikan saudariku sesama Muslim? Belum ada, Bunda. Belum ada. Oh, belum ada. Pengen apa? Pengen mendengarkan, belajar dulu. Oke. Ya, silakan Bunda Revlin. Ada yang mau ditanyakan tentang Islam? Mau tanya 72 bidadari nggak Bunda Revlin? Nggak mau? Saya tidak mau karena saya rasakan itu agak lucu dikit, tidak banyak sih. Nggak mau Bunda tersaingi sama bidadari ya? Nggak mau ya? Atau Bunda mau bertanya tentang poligami mungkin? Saya tawarkan ini. Saya ingin, nggak mau. Nggak mau juga bertanya. Ya sudah. Kalau tidak mau bertanya, nggak apa-apa. Iya. Kalau saya tanya boleh nggak? Boleh Bunda. Moga saya bisa menjawabnya. Siap. Bisakah Bunda menjelaskan kepada saya bagaimana cara memahami Trinitas itu Bunda? Iya. Sebelumnya izinnya, yang saya tahu dalam Trinitasnya kealahan itu adalah Allah itu dia itu berkuasa dan dia punya ruh atau roh dan dia punya anak yaitu Yesus Kristus, yang di dalam Yesus Kristus itu juga dia ada punya kuasa kealahannya itu sendiri. Jadi Bapa Allah, Yesus Allah, Bapa, Roh Kudus Anak, Allah, Roh Kudus itu adalah semuanya bersumber daripada Sang Maha Kuasa itu. Berarti Roh Kudus sama Anak sumbernya Allah Bapa? Ya, itu. Berarti tidak setara ya? Kakak, diam kakak. Jadi yang saya tahu dari ajaran kita itu seperti itu, Bunda. Oh, berarti Bapa dulu ada, baru nanti keluar Yesus dan Roh Kudus, begitu kah? Iya, Bapa, Anak dan Roh Kudus itu Tritunggal itu, iya. Jadi duluan Bapa berarti Bunda? Bapa, iya. Karena manusia demikian banyak berdosa, jadi Tuhan mengutus anaknya menyerupai manusia untuk datang sebagai Yesus Kristus atau Isa Al-Masih untuk mewartakan kebenaran Allah yang untuk menyatakan kuasa atau pengasihan Allah, dan setelah habis itu tugasnya sebagai anak yang diutus, dia kembali kepada Bapa di surga. Lalu Tuhan Yesus juga bilang, saya meninggalkan Roh Kudus untuk menguatkan kamu. Dan untuk dalam arti sekarang kita sudah tidak tinggal sama-sama waktu sama seperti sama kedatangan Kristus itu waktu ada di Yerusalem, dan sekarang kita juga bisa berdoa melalui mengaminkannya di dalam Roh Kudus, karena Roh Kudus juga bisa menguatkan kita. Iya, jadi Bapa itu roh ya, Bu? Iya. Roh Kudus juga roh. Bapa. Roh Kudus itu Bapa sendiri. Roh Kudus itu Bapa sendiri. Bapa sendiri, ya. Anak juga Bapa sendiri. Mereka itu satu, Bunda. Berarti Yesus itu adalah Bapa. Yesus itu di dalam Alkitab dia dinyatakan sebagai anak, dan karena dia yang diutus dari Allah itu sendiri. Tapi bukan Bapa ya? Kalau pribadinya kealahannya itu dia adalah pribadi Allah itu sendiri.
Maksudnya pribadi Allah Bapa dengan anak sama atau beda? Pribadi Allah dengan Bapa kalau secara nama itu kan beda tuh Bunda. Menurut Beda. Berarti Bunda ada 3 Allah ya? Enggak. Saya tetap mengakui adanya satu Allah saja Bunda. Siapa yang paling Allah di antara 3 Allah itu, Bun? Allah Bapa surgawi, karena dia mengasihi anak manusianya yang ada di dunia ini, dia datang sebagai anak. Oh, jadi Bapa Allah surgawi ini berubah menjadi anak. Iya, dia datang dalam kelahirannya tuh Bunda, dia hidup. Lalu dan di dia surga masih ada Bapa nggak? Di surga masih ada Bapa? Ada, tetap ada. Ada, tetap ada. Jadi yang Kuasanya menjadi anak itu apanya Bapa? Firman Bapa? Iya. Firman Itu Bapa firman. itu adalah Bapa sendiri? Iya, adalah Bapa. Jadi Yesus dari Bapa itu sendiri. Jadi Saya boleh potong nggak? Ben Muslim atau non Muslim Ben? Non Muslim. Non Muslim. Oke. Saya sapa dulu yang sudah masuk. Ada Elbow, ada Denny, ada Eben. Mari kita sapa-sapa dulu. Elbow, perkenalkan diri Anda. Ini room dialektika, diskusi lintas iman. Sudah berlanjut diskusi antara saya dengan Bunda Revlin, tanya jawab ya. Silakan kalau ingin nyambung boleh saja, tapi substansi jangan keluar dari substansi ya. Gunakan bahasa yang baik yang mudah dimengerti, jangan menggunakan narasi-narasi provokatif. Ya, kemudian kalau ingin bertanya ajukan pertanyaan, kalau ingin membuat pernyataan maka siap-siap akan direaksi oleh saya tentunya. Elbow, halo, silakan perkenalkan diri Anda. Elbow, 1, 2, 3. Denny, silakan perkenalkan diri Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Saya Denny Kurniawan, agama Islam. Oke, maaf sayang nak, di bawah umur ya. Maaf ya, jangan nonton ya anak-anak. Oke. Tapi Bang Eben, silakan perkenalkan diri. suaranya yang kecil, Kade. Baik, perkenalkan nama saya Eben. Silakan Saya Bang sekarang Eben. saya asli Nias dan sekarang Salam kenal. lagi standby di Semarang. Salam kenal, Merantau. salam toleransi. Selamat datang di Room Unilifa, di mana room ini kita gunakan untuk diskusi lintas iman, diskusi tanpa hujat, diskusi akademis, berharapnya menjalin silaturahim antara iman Islam dan Kristen, bukan berarti menyamakan, tetapi bisa jadi kita saling berbagi ilmu di sini. Edukasi untuk orang-orang yang menonton, semoga menjadi kebaikan untuk kita pribadi. Silakan dilanjut. Saya sapa Bang Fandini. Silakan perkenalkan diri Anda. Halo nih, Halo, silakan. saya Muslim nih. Oke, ada yang mau disampaikan? Nggak ada, cuma ada pertanyaan tentang Muslim ya. Pertanyaan tentang Muslim. Silakan. Nanti aja nih, yang lain dulu aja. Oke. Saya prioritaskan teman-teman yang ini ya, yang masuk ya, teman-teman non Muslim ya. Jadi teman-teman Muslim standby di bawah dulu ya. Kalau memang nanti saya ada memang dari kalangan kita yang ada pengajar seorang yang memang punya menjadi guru atau apa, boleh, enggak apa-apa, tapi perkenalkan di bawah, saya adalah guru alumni ini uni, maka saya akan naikin. Tapi kalau Muslim saya enggak tahu siapa, saya enggak izinkan naik dulu ya, karena ini prioritas diskusi lintas iman. Baik, Andrew, silakan diperkenalkan diri Anda. Ya, halo nih. Halo. Kenalin, Assalamualaikum. Saya Andrew dari Sulawesi Umi. Halo, Saya beragama Muslim ya, Islam. Oke, ada yang mau disampaikan Bang Andrew? Karena room ini adalah room lintas iman, di mana Muslim menjawab pertanyaan Kristen. Nanti kalau ada diskusi yang kita angkat mosinya, kita akan sepakati untuk diskusi bersama dua arah. Ada yang mau disampaikan Bang Andrew? Boleh nanya nggak kira-kira nih? Kepada siapa? Ibu Revlin Maya. Tidak boleh. Karena saya tidak izinkan untuk teman Muslim bertanya ke pihak Kristen kecuali saya ataupun para apologet. Kenapa? Karena nanti akan ada impact diskusi. Jadi saya harus menyaksikan dulu, mungkin Bang Andre pernah diskusi dengan teman-teman non-Muslim supaya menghindari nanti adanya clash. Karena ini bukan room debat. Kecuali Bang Andre ditanya, kemudian beliau menjawab, tapi tidak mengadakan timbal balik. Mau? Ya. Ya.
Oke, Bu Bunda Revlin Revlin mau ditanya sama Bang Andrew? Halo Bunda Revlin. Bunda Revlin. Karena saya tidak sedang menyediakan debat atau diskusi H2H ya. Kita sama-sama di sini punya, saya izinkan untuk berbicara semua. Bunda Revlin. Oke, beliau menjauh dari perangkat mungkin Bang Andrew. Ya. Oke, apa pertanyaannya? Titip saja nanti saya tanyakan kepada beliau. Pertanyaan saya sih simpel Uni ya. Kan di non-muslim atau Kristen ini kan dikatakan bahwa Yesus itu mati dan dibangkitkan pada hari ketiga lalu diangkat ke surga dan duduk di samping Tuhan Bapa Allah. Nah, pertanyaan saya, kenapa pada saat diangkat ke langit itu, kenapa enggak, kalau memang 3 pribadi, kenapa pada saat sudah di surga itu mereka masih duduk, dalam tanda kutip ya, masih duduk berdampingan, enggak jadi satu aja? Mungkin ada teman-teman Kristen yang ingin menjelaskan? Bang Eben? Kak Junita Kristen atau Muslim? Kristen. Oke, Kak Junita ingin menjelaskan pertanyaannya? Kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Kalau memang Yesus itu adalah satu dengan Bapa Allah, kenapa duduknya di samping kanan Bapa ketika dia naik ke surga? Seperti itu kurang lebih. Ketika pertanyaannya kenapa dia di di sebelah Duduk kanan di Allah samping Bapa, kanan Allah ketika Bapa. di surga? Iya. Mm-mm. Kenapa dia menjadi duduk di samping kanan Allah Bapa? Karena memang pada dasarnya Allah itu memang akan berada di samping Allah Bapa itu sendiri gitu loh. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Kalau dibilang dia ibaratnya jadi Allah atau Allah, itu Allah itu sama aja bagi kami Tuhan Yesus itu sendiri. Mungkin karena penyebutannya di Alkitab kami. Saya sudah bilang pada akhirnya akan ada debat ya, Bang Andrew ya. Ini yang saya hindari ya. Jadi dengar saya dulu bicara satu-satu ya. Ya, jadi kalau Jadi debat di sini kenapa jangan di ada sini. tulisan- Boleh berdebat dengan catatan saya verifikasi boleh atau tidaknya, karena saya menghindari debat kusir. Boleh. Ya, saya mau teman-teman Muslim ketika bertanya juga itu tahu konteksnya dulu, lalu ajukan pertanyaan. Jangan disanggah dulu ketika mereka menjawab. Kalau tidak akan pasti debat kusir. Saya tidak suka ya. Oke. Kak Junita, poinnya langsung disampaikan saja jawabannya. Nanti Bang Andre baru selesai Kak Junita, baru dipertanyakan kembali atau ditekankan kembali ya. Dan saya tidak berikan waktu untuk H2H di sini, ingat. Ya, begini ya Uni, kan ibaratnya dari umat Islam ya, banyak pertanyaannya seperti salah satunya contohnya, kenapa Allah itu beranak? Kenapa kalau dia Tuhan, kenapa juga Fokus saja Kak Junita waktu dia dengan di- pertanyaan Andrew. Yang lain nanti Kak Junita jawab, boleh juga dengan saya nanti diskusi. Silakan Kak Junita jawab saja pertanyaan Andrew. Itu definisi makna dari duduk di samping itu apakah harfiah atau alegori Kak Junita? itu harfiah aja. Dia harus Berarti memang betul-betul duduk di sebelah samping ya? kanan Allah Bapa itu sendiri. Berarti ada 2 oknum yang duduk. Bukan 2, tapi dia pribadi yang satu. Pribadi yang satu duduk di samping Allah. Itu bagaimana? Bisa menceritakannya Iya. gimana? Allah, Karena kemudian Allah itu anak. adalah Allah itu- Begini. Iya, ayah. Allah Bapa, anak. Iya, Allah Jadi disembah anak. dua-dua, Allah berkuasa Roh Kudus. dua-duanya. Oh, Roh Kudus bertiga mereka duduk. Roh Kudus, ya. Ketiga-tiganya berkuasa. Enggak, duduknya jejer-jejeran. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Bertiga jejer-jejeran atau bagaimana? Oh, tidak. Tidak berjejeran seperti itu. Kenapa dia disebut jadi duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Karena pada konteksnya Allah Bapa itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri, yang bagi kami itu panggilannya Bapa yang kekal. Artinya, Berarti ketika dia ada dempet, maksudnya dibilang dalam duduk satu di samping- entitas ya. Bapa, Anak menyatu menjadi satu, begitu? Iya. Oh, jadi di dalam Iya. roh Allah Iya, Bapa ada Roh Kudus lagi, ada Anak lagi gitu, atau yang mana yang diisi, mana yang coba jelaskan. Apakah Yesus yang di atas surga itu berbentuk roh atau berbentuk imanen berbadan seperti kita ini? Lalu dimasuki Roh Kudus dan dimasuki Roh Bapa atau bagaimana? Coba jelaskan secara logika biar kita paham. Kalau tidak bisa dilogikakan ya tidak usah dijelaskan. Saya simpel itu. Oke, kita tunggu beliau menjawab ya. Terima kasih. Bang Eben ada mau yang menjawab? Bang Eben, silakan Bang Eben. Boleh.
Kalau menurut saya kan dulunya itu yang agama Kristen itu dari agama Katolik. Nah, kalau agama Katolik itu kan agama Katolik itu suka bikin tanda salib. Nah, dari kepala, dari lengan kanan sama lengan kiri sama dada gitu. Nyebutnya dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Nah, seperti yang dijelaskan. Di-mute dulu Bang Yani tanggal tolong di-mute dulu, izin di-mute dulu ya. Pertama masuk teman-teman yang ke komal saya tolong di-mute biar tidak noise. Lanjut Bang Eben. Nah, saya menyimak. Nah, seperti yang dijelaskan di samping saya tadi. Ya. Memang benar. Nah, yang benarnya itu hala Bapa sama hala anak nyatu. Nyatunya. Jadi sebentar. Ketika Yesus di dunia, dia kan berdaging. Betul? Ketika dia naik ke surga, masih ada daging nggak? Masih ada daging? Enggak. Roh? Enggak, jadi nyatu gitu. Oh, jadi roh Bapa masuk ke dalam roh Yesus, Roh Kudus juga masuk ke dalam roh Yesus. Roh Yesus yang di dalam Yesus kemana pergi? Tetap di dalam Yesus atau tidak ada roh lagi? Memang Yesus awalnya memang tidak ada roh. Kan Yesus hidup. Seperti yang hostnya bilang tadi, nyatu. Jadi satu daging gitu. Seperti masuk ke dalam badan Yesus semuanya, masuk ke dalam diri Yesus semuanya. Ibaratnya hala Bapa punya tangan, punya tangan kanan sama tangan kiri. Nah, seperti yang dijelaskan di samping saya tadi, duduk di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan itu Yesus, ibaratnya tangan sebelah kanannya gitu. Halo. Oke. Jadi, Halo, Kak. Halo, siapa ini mau bicara? Jo ya? Jo Kak. Iya, Kak. Oke, silakan Jo. Jo, kenalkan diri Anda dulu. Muslim atau non Muslim, Jo? Kristen, Kak, Kristen. Oh, Jo ingin menanggapi atau ingin bertanya, Jo? Selamat malam semuanya. Menanggapi. Selamat malam, Mas Samjeng. Muslim atau non Muslim, Mas Samjeng? Muslim, Kak. Oke, ada yang mau disampaikan dulu? Saya Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita lanjut diskusi dengan teman non Muslim. Silakan. Saya bingung nih, Kak, sama surat Al-Imran ayat 55. Ali Imran di ayat di surat Al-Imran kan banyak tuh mengatakan atau kalimatnya banyak tentang Nabi Isa ya. Iya, kita fokus saja Tapi dengan di ayat 55 dulu. saya bingung. Ya, kita baca dulu ya. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Di mana kebingungannya, Mbak Mas Samjeng? Ya, silakan, kebingungannya apa? Apa yang membuat bingung? Oke, Mbak Juni, Utasoid, saya naikkan Mbak Juni. Bang Andreo izin ya, saya turunkan ya. Saya mau fokus terhadap teman-teman non-muslim untuk bertanya tentang Islam. Oke, Bang Andrew, terima kasih. Ya, oke. Silakan, Mas Samjeng. Bingung itu Nabi Isa kan diambil dan dijauhkan dari orang-orang kafir. Maksudnya orang-orang kafir seperti apa? Dan mereka orang-orang kafir membuat yang mana? Anda yang Ali Imran yang mana? Ali Imran yang mana ini yang Anda tanya kepada saya? 55 atau 54? Anda Muslim? Anda Muslim? Oh, ayat 55.
Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu. Kafir yang mana begitu? Iya. Ya, yang menolak Nabi Isa. Orang kafir di dalam Kristen atau iya. Yang menolak Nabi Isa. Yang menolak Nabi Isa itu Islam bukan? Kok Islam? Kristen ya? Gini. Anda Muslim? Betul? Muslim. Alhamdulillah Muslim. Oke. Kafir itu berasal dari kata kafaroh, artinya menutup diri. Ketika sudah datang kebenaran kepada siapapun lalu ditutup kebenaran itu, artinya tidak diterima, maka bisa masuk definisi kafaroh. Contoh, Anda Muslim, Anda dapat nikmat dari Allah, Anda tutupi nikmat itu, Anda tidak mengaku bahwa Allah memberikan nikmat, Anda bisa kufur. Jadi itu istilah yang diperuntukkan untuk orang-orang yang menolak Nabi Isa pada waktu itu. Siapapun, nggak peduli, mau orang Romawi ke, orang Majusi ke, orang Yahudi ke, orang Nasrani ke, nggak peduli. Yang penting menolak Nabi Isa, maka dia kafir. Udah ya? Oke ya, Mas Amjeng, kita fokus dengan saudara-saudara kita yang Kristen untuk diskusi lebih lanjut. Jo, silakan Jo. Ada yang mau disampaikan Jo? Itu tadi Kak, soal menanggapi apa tuh? Duduk di sebelah kanan sama Yesus itu siapa kan gitu tadi ku dengar apanya topiknya kan. Memang aku Kristen awam gitu kan. Dan Ya, aku luar biasa. seorang Tritunggal. Jadi yang kupahami dan kubaca dari Alkitab itu Tritunggal itu yaitu Bapa, di dalamnya ada roh yang kekal dan firman yang kekal. Nah, itu dulu arti Tritunggal dia kan. Bapa di dalamnya ada roh yang kekal. Bukankah Bapak itu roh, Dek? Iya. Di dalam roh ada roh lagi? Roh bukan berbicara tentang bentuknya roh. Bukan, Kak. Jadi? Roh artinya itu bukan bentuknya roh. Itu mendefinisikan bahwa Bapa itu tidak terdefinisikan. Dia itu transgender dan bukan transgender. Nah, itu transgender, bukan transgender ya. Takutnya salah sebut transgender. Sorry. Ya. Takutnya dibilang transgender nanti ya. Transgender. bukan, sorry. Ya, enggak apa-apa, bercanda. Dibilang roh. Iya. Jadi cuman orang yang istilahnya aku bilang ya, banyak berpikiran bahwa dibilang ada Yesus berkata Allah itu adalah roh. Jadi orang berpikir berarti bentuk Allah itu seperti bentuknya roh, jadi padahal itu bukan bisa diartikan secara literal gitu, Pak. Iya, betul. Bukan transgender ya, transcendent. Iya. Ya, tidak terjewantahkan, tidak terdefinisikan. Tidak terdekati. Yang penting tidak itulah istilahnya. Iya. Baru arti tadi Kak tuh yang duduk di sebelah kanan itu juga tidak bisa diartikan secara literal. Memang ini pengetahuan aku pernah nonton di channel Suaranya kok jelek? Itu nggak apa-apa. Ya. Bagaimana penjelasannya? Kak Junita itu signalnya sedikit. Silakan. Bagaimana pemaparan Pak Bambang Nursena terkait duduk di samping Papa itu? Jo, silakan untuk ilmu kita bersama di sini. Lanjut. Uni kok suaranya jelek ya? Karena Kak Junita signalnya merah. Itu juga seperti istilah Kak. Istilah atau tidak diartikan secara literal dia. Jadi bagaimana pemahamannya itu? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu artinya itu berbicara tentang kekuasaan. Bukan ada meja di samping kita, ada Bapak kita di samping kita, contohnya sebelah kanan kita, jadi ada yang kiri, bukan. Tapi itu artinya itu kekuasaan, bahwa Yesus berkata dalam Injil, lupa aku ayat apa, telah diberikan padaku kuasa di sorga dan di bumi. Nah, itu maksud dari istilah Kak Junita dulu. Tangan kanan atau istilahnya yang utama gitulah Kak. Ya. Oke, saya mute dulu Kak Junita ya. Kak Junita signalnya lagi jelek. Oke, mantap. Jadi menurut Jo itu duduk di samping kanan itu berkaitan dengan kuasa, karena Yesus diberi kuasa. Maka pertanyaan saya, siapa prima causa antara Yesus dengan Bapa? Maksudnya Kak, gimana? Oke. Siapa prima causa? Siapa awal dari segala sesuatu antara Bapa dengan Yesus? Kan tadi Yesus diberi kuasa ya. Nah, coba dijelaskan. Siapa
Yang awal siapa? Maksud yang awal Yes. itu tidak ada berbicara tentang yang awal. Yesus dan Bapa itu Nggak, ini pertanyaan baru, sama-sama pertanyaan awal. baru. Yesus itu diberi kuasa. Di dalam Bapa, iya. Ya, coba. Di dalam Bapa ada roh. Di dalam Bapa ada firman dan roh. Firman itu yang jadi Yesus. Jadi antara Bapa dan Yesus ini tidak ada yang pertama atau yang kedua. Mereka sama. Mereka barengan Dalam dua-duanya. Hakikat, satu hakikat di dalam Satu Bapa. hakikat. ada Satu firman. hakikat. Bentar. Iya. Satu hakikat ya. Oke, pertanyaan saya adalah gini. Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan, betul? 100% manusia, 100% Tuhan, 100% Allah. Iya, 300% Kakak pasti ya. tahu Oke. dalam Iya. Alkitab itu Allah dan Tuhan kan berbeda kan artinya. Ya, 300% jadinya ya, 100% manusia, 100% Tuhan, 100% Allah. Ini Bukan. ilmu baru. Jadi Itu gimana? kalau kakak pakai penambahan, kalau aku pakai Enggak, saya mengutip perkataan Anda. Jadi yang coba definisikan dulu. Yesus itu hakikatnya apa? Coba jelaskan dulu kepada saya dulu. Saya masih bingung ini. Tolong Ma, signal ini. Mama, tolong Mama signalnya Mama. Diluruskan dulu Mama. Kedengaran suaranya Bang. Aduh. Lanjut dulu Jo. Jadi maksudnya begini Jo. Kembali lagi ke itu ya. Yesus itu hakikatnya apa sebenarnya? Manusia atau Tuhan? Coba jelaskan dulu biar saya dapat ininya, poinnya nih. Saya mulai ke poin ini. dalam Alkitab kan dituliskan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi kemudian ketika Yesus itu sehakikat dengan Allah Bapa. Iya, sebagai firman Bapa. Ya, sabar. Hakikatnya Yesus dengan Bapa itu sama, betul? Hakikat Bapa dengan hakikat Yesus sama, betul? Betul apa benar? Sama. Oke. Nah, hakikatnya Allah. Yesus ini ada natur manusianya, betul? Ya, betul. Maka hakikatnya adalah ada manusianya, ada kealahannya juga. Betul tidak? Ada. Itu hakikatnya. Ada. Nah, Betul, ada hakikatnya sama dengan Bapa kan? Sama kan dengan Bapa? Bapa ini ada nggak natur kemanusiaannya? Ya. Ada nggak natur kemanusiaan Bapa? Tidak. Berarti tidak satu hakikat. Kalau Yesus itu hakikatnya adalah ada manusianya, ada Allahnya, tapi Bapa itu cuma Allahnya doang, tidak ada manusianya. Maka tidak bisa disebut satu hakikat itu. Kalau satu hakikat itu sama persis, sama betul-betul, sehakikat. Uniriva dengan Joe bukan pribadi yang sama, tapi satu hakikat. Apa itu manusia? Hakikat itu pelajari dulu hakikat. Apa itu hakikat? Apa itu substansi? Coba definisikan dulu. Menurut Joe hakikat itu apa? Eksistensi. Bang IN, ya eksistensi, sesuatu yang benar tentang sesuatu yang eksis itu bagaimana? Sesuatu yang hak, berasal dari kata hak kalau hakikat ya. Tuhan Allah Bapa itu roh, tidak terjawantahkan, tidak terdefinisikan. Sementara Yesus itu ada sisi manusianya. Nah, Joe bilang sama hakikatnya. Maka saya tanyakan, apakah Allah Bapa juga ada sisi kemanusiaannya? Tidak, berarti tidak bisa dikatakan satu hakikat. Karena kalau Bapa tidak terjawantahkan, Yesus terjawantahkan. Bagaimana mau dikatakan satu hakikat itu? Yesus dikatakan satu hakikat dengan Bapa sebagai firman Bapa. Kan ada walaupun apa ayatnya lu lupa pula aku. Pada mulanya firman bersama Allah, ternyata firman adalah Allah, begitu. Bukan yang itu, Kak. Yang mengosongkan dirinya itu, lupa pula. Filipi pasal 2 nomor 6, ya. Dia mengambil rupa menjadi manusia dan mengosongkan diri. Pertanyaannya yang dikosongkan apanya? Iya. Apa yang dikosongkan? Itu yang di dalam yang tidak terhampiri itu. Ya, yang dikosongkan apanya? Apa yang tidak transenden tadi itu? Transenden tadi berarti dikosongkan ketransendenannya menjadi imanen. Maka apakah dia masih satu hakikat dengan Bapa yang transenden? Sebagai firman dia satu hakikat.
sebagai firman dia satu hakikat. Yohanes 1:14 dia berubah menjadi manusia. Nah, dia terimanen, bukan transgender ya, bukan transgender ya guys. Jadi ketika Yesus yang imanen itu dikatakan sehakikat dengan Bapa yang transenden, itu sudah beda itu. Satu imanen, satu transenden. Apa masih bisa dikatakan satu hakikat? Satu imanen, satu hakikat, dia sebagai firman Bapa. Disebut dia satu hakikat sama Bapa sebagai Allah. Iya, kan waktu masih jadi firman yang tidak, waktu jadi firman dia transenden kan? Iya. Pra eksistensi Yesus dia transenden, benar atau tidak? Salahkah saya? Atau dia sudah manusia dari awal? Tidak, dia sebagai firman. Nah, transenden atau imanen? Sebagai logos. Transenden atau imanen? Transenden. Bukan transgender ya, transenden ya. Itu sehakikat dengan Bapa karena sama-sama transenden, sehakikat. Tapi ketika dia berimanensi, apakah dia masih dikatakan satu hakikat dengan Bapa yang transenden? Sebagai manusia tidak, sebagai firman dia tetap. Itu berarti masuk Makanya logikanya. Yesus Terima kasih. Kak, makanya Yesus disebut mempunyai dui natural. Hypostatis union. YouTube, Bang. Ya, hypostatis union atau Yesus memiliki dua natur yang tidak bercampur tapi bisa dibedakan. Saya paham itu. Iya. Seperti pernyataan saudaraku Jo adalah Bapa dengan Yesus satu hakikat. Saya bicara tentang Yesus yang terjuantahkan, terimanenkan menjadi manusia. Apakah itu sehakikat dengan Bapa? Secara logika, kalau kita bicara sehakikat, transenden hakikatnya transenden, disamakan dengan yang hakikatnya imanen, itu tidak bisa dikatakan sehakikat. Sebagai daging, dia tidak satu hakikat. Tapi kan Yesus latar belakangnya kan sebagai firman. Dia sebagai firman. Iya, berarti dia pernah sehakikat dengan Bapa, Jo. Sehakikat dengan Bapa pernah sama-sama transenden, kemudian berimanen. Ketika dia jadi imanen, dia tidak bisa lagi dikatakan sehakikat dengan Bapa. Karena transenden itu tidak sama dengan imanen. Begitu. Paham nggak sih maksud saya? Bilang tadi. Paham. Nah. Tapi malah kita beda pemahaman juga sih. Ya nggak apa-apa lah. Ya, gitu lah, Satu Kak. NKRI pun kita nggak boleh berantemnya. Kita kan saling berbagi informasi di sini. Itu saja sih. Mungkin kita sapa dulu teman-teman yang lain. Nanti kalau Jo ingin bertanya tentang Islam, ajukan pertanyaan. Insya Allah kita coba jawab. Dengan catatan kalau menjelaskan iman Kristen di Room Unirifa, maka pasti akan direaksi oleh Unirifa. Pasti akan dipertanyakan kembali. Kita sapa dulu. Kakak ini ada huruf, saya nggak tahu nih. Kakak ND. Kakak ND dulu. Halo Kakak ND. Oh, Lopet. Di mute dulu Jo, jadi nanti pembicaraan di belakang layar saya nggak tahu ya. Mana tuh ada pembicaraan di belakang. Oke, terima kasih. Kak ND, halo. Ya, selamat malam. Selamat malam Kak ND, Halo. selamat datang di Room Unirifa, room di mana kita berbagi informasi atau edukasi untuk netizen-netizen kita, di mana yang kita bicarakan adalah masalah seputar masalah lintas iman, tentang teologi, keimanan, Iya. pemahaman, dalil-dalil. Silakan, apa yang ingin disampaikan Kak ND? Ini maaf, saya mau menjelaskan karena saya ini iman saya adalah iman Katolik. Oke. Jadi di sini saya mau menjelaskan Yesus itu adalah siapa? Dia itu adalah Allah Bapa yang dari firman turun, dia menjadi manusia. Firman Allah yang turun ke bumi dan menjadi manusia. Oke. Ya. Halo? Ya. Iya, lanjut. Terus? Sinyalnya putus. Enggak, masih ada. Silakan Kak ND. Ya, Yesus itu adalah Allah. Kenapa kami orang Kristen percaya? Karena di dalam roh Allah itu terdapat 3 diri, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam roh Bapa ada 3 diri. Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak. Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sebentar. Allah Putra, ya. Di dalam diri Bapa ada 3 pribadi. Ada 3 diri. Berarti ada 4 pribadi ya? Ada 4 pribadi berarti ya. Bapa dengan di dalamnya 3. Ada 4. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus.
Tunggu. Sebentar. Hati-hati Mbak. Maksudnya biar nggak salah paham. Di dalam diri Bapa ada 3 diri. Maka jadi 4 gitu. Ya. 3. Ini Bapa. Di dalam Bapa ada 3. 1 ditambah 3 berarti ada 4. 4 pribadi. 3 pribadi dalam satu Allah itu ada 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Oh gitu. Dalam satu entitas ada 3 pribadi. Berarti seperti saya ya. Saya punya 3 kepribadian misalkannya ya. Maka kepribadian itu menjadi pribadi gitu. Kurang lebih seperti itu. Pribadi ini beda kepribadian atau sama kepribadiannya? Beda. Oke, keren. Nah, jadi saya punya 3 kepribadian ya. Baik. Berarti analoginya saya ini di dalam diri saya ada 3 kepribadian dan 3 pribadi. Iya. Punya kehendak masing-masing dalam satu hakikat. Ya, hakikatnya apa? Jangan Allah. Allah. Hakikat, tapi Allah yang dia difirmankan, dia turun menjadi manusia. Dia menfirmankan. Terus Yesus dia kan turun untuk itu apa ya? Dia menurut Yohanes pasal 1:14 dia menjadi daging, become flesh dalam King James Version, menjadi manusia dalam terjemahan baru. Di Filipi pasal kedua ayat 6 dia mengosongkan diri. Pada mulanya firman? Firman bersama Allah. Firman adalah Allah. Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia, menjadi daging. Yes. Ya. Kemudian ada yang mau disampaikan lagi? Ya, itu aja. Oke. Pertanyaan saya, apakah menurut KND Yesus itu Tuhan, Allah, atau Bapa? Yesus itu adalah Tuhan. Apa definisi Tuhan yang KND pahami? Bagaimana? Ya, menurut di Alkitab, Yesus itu sebenarnya adalah Allah. Terus dia turun ke bumi menjadi manusia. Pada hari Halo? Ya, silakan Kak Ende, jelaskan keyakinan Anda sehingga kami bisa mereaksinya untuk menjadi bahan edukasi buat kita semua. Silakan. Signalnya. Ya, silakan Pak IN, ada yang mau disampaikan? Selamat malam semuanya ya. Itu mungkin Kak Ende sudah dapat izin dari paroki belum untuk diskusi kan? Karena kelihatannya terbata-bata gitu untuk menjelaskan Trinitas dari Kekatolikan. Gitu kan? Iya kan? Nah, dalam setahu saya sebentar, gitu Bang kan. Setahu saya kan dalam Kekatolikan kan itu ada sebuah konsep kan, tres personae una substantia non separati gitu kan. Iya. Tres personae 3 oknum gitu kan. Una substantia itu satu substansi, bukan satu hakikat ya, tapi satu mahiyah kalau dalam bahasa Arabnya itu. Nah, kalau satu hakikat berarti dia jadi modalisme nanti, modalism. Jangan bilang satu hakikat gitu. Karena itu 3 hakikat kan, tres personae, 3 hakikat. Una substansia, satu mahiyah gitu.